Hari ini sejarah baru tercatat di Senayan. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI membacakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk era APBN 2027. Ini menjadi sejarah baru ketatanegaraan Indonesia, di mana untuk pertama kalinya Kepala Negara turun langsung ke ruang paripurna DPR RI untuk menyampaikan arah kebijakan fiskal nasional, bukan melalui Menteri Keuangan, bukan pula perwakilan pemerintah. Apa saja yang dibahas? Sini aku spill dikit. Pada awal pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya di podium parlemen adalah keputusan pribadi. Di hadapan 451 anggota DPR dan DPD, Presiden Prabowo mengingatkan soal kondisi global yang dinilainya tidak stabil, ditandai dengan ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia yang ikut berdampak pada Indonesia. Untuk itulah, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekedar dokumen angka, tapi alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan. Lalu masuk ke angka-angka kunci era APBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan berada di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap PDB, sementara belanja negara diproyeksikan lebih tinggi di level 13,62 hingga 14,80% PDB. Dari selisih itu, defisit dijaga ketat di rentang 1,8 hingga maksimal 2,4%. Di sisi lain, pemerintah juga mematok arah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Inflasi dijaga tetap stabil pada 1,5 sampai 3,5%, sementara nilai tukar rupiah meski sempat melemah diproyeksikan akan bergerak lebih kuat di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tapi pidato tidak berhenti di angka. Presiden Prabowo kemudian menyoroti apa yang ia sebut sebagai anomali dalam struktur ekonomi nasional, di mana di satu sisi ekonomi terus tumbuh, namun di sisi lain kelas menengah justru menyusut dan angka kemiskinan meningkat. Dari sini Kepala Negara menegaskan sikap keras terhadap berbagai kebocoran ekonomi, mulai dari praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah akan memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN, sekaligus memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor. Dalam momen ini, Presiden Prabowo mengutip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia pun meminta dukungan penuh parlemen agar Indonesia bisa berdiri sebagai pihak yang menentukan harga komoditas strategisnya sendiri, termasuk sawit, nikel, dan hasil tambang lainnya. Di sisi lain, Presiden juga menyoroti persoalan korupsi, pungli, dan lambannya birokrasi. Evaluasi tegas pun diminta, termasuk terhadap lembaga seperti Bea Cukai. Bahkan, Presiden Prabowo tegas menyebut akan langsung mengganti ASN yang tidak mampu bekerja dengan baik. Di akhir, Presiden menutup arahan besarnya dengan satu penekanan. Ekonomi harus dibangun lewat gotong royong, peran swasta harus diperkuat, dan Indonesia harus percaya diri melangkah menuju posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Segitu dulu ya spill dikit kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan pantengin terus berita menarik lainnya hanya di Garuda TV. Valid, jujur, dan akuntabel.